Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil santai malam, ya, saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada panjenengan semuanya, baik itu kepada peserta didik saya secara khususnya, juga kepada khalayak ramai masyarakat umum. Penjelasan tentang jarum bekam, ya, jarum bekam. Banyak orang itu yang sanksi, takut berbekam karena takut jarumnya tidak diganti. Ya, itu kebanyakan. Ada yang langsung tanya, Pak, jarumnya diganti? Ya, diganti. Saya bawa jarum banyak. Ada yang nggak berani tanya, tapi disimpan dalam hati. Kadang-kadang orang itu seperti itu. Nah, makanya saya anjurkan kepada ahli terapi bekam semuanya, ketika mengganti jarum, ya, ketika mengganti jarum, ini perlihatkan. Waktu membuang juga perlihatkan. Membuang di tempat sampahnya, baik nanti itu dibakar atau ditanam, yang bagus itu dibakar ya. Itu perlihatkan. Sehingga orang tidak sanksi lagi, tidak takut lagi untuk berbekam. Ada sebagian orang itu yang takut berbekam itu takut jarumnya tidak diganti. Karena jarum ini masalah sangat krusial ya. Jadi masalah sangat sensitif. Karena jarum ini juga memang bisa menularkan berbagai macam penyakit. Ya, penyakit apa saja yang bisa menular melalui jarum ya, tidak saya sebutkan satu persatu. Makanya ketika kita menjadi ahli terapi bekam, kita harus istilahnya betul-betul mentaati, yaitu SOP ya, saya katakan SOP ya, SOP, yaitu jarumnya harus diganti dan dimusnahkan. Nah, memusnahkannya itu bisa dibakar atau ditanam. Kenapa? Jarum bekam ini ya, jarum bekam ini masalah sangat rawan sekali ya. Kalau bisa caranya teknis pelepasan jarum bekam itu perlihatkan pasien ya, membuangnya juga perlihatkan pasien, sehingga pasien itu lebih tertanam lagi sugesti kepada bekam ya. Kalau kita tidak memperlihatkan kepada pasien, biasanya pasien itu sanksi sehingga takut untuk memanggil kita ya. Kadang-kadang ada yang dikumpulkan, ya boleh saja dikumpulkan. Yang bekas-bekas ini boleh dikumpulkan, boleh. Akan tetapi itu beresiko. Beresikonya apa? Beresikonya itu ketika kita menangani terus ada non medisnya, kita tidak tahu. Non medis itu bisa nempel di jarum, itu bisa. Kadang-kadang ada kan orang, wah ini buat kenangan, ya. Terus buat menghitung habis berapa jarum, sudah berapa pasien, itu dihitung dari jarumnya. Akan tetapi ini ada resikonya. Lah buat apa kita ngambil resiko? Kalau saya ya langsung buang gitu aja ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Jadi hal-hal yang terkecil saja kita harus betul-betul memperhatikan ya. Harus kita perhatikan betul-betul ya. Nah, itu juga salah satu market ya, salah satu market kita. Intinya untuk menambah mantap market kita. Kita tidak memberitahu kepada orang, sudah ya ini jarumnya saya buang, tidak begitu. Cukup buka, ganti jarumnya, kemudian waktu membuang jarum itu perlihatkan kepada si pasien. Ini market, walaupun hal ini sangat kecil. Ya. Karena apa? Ini juga termasuk menjadi satu perhatian. Kadang-kadang penterapis lain itu nyinyir ya, nyinyir. Yang sudah diganti aja
Ini masih dinyinyirin, kadang-kadang dicurigain macam-macam. Saya pernah seperti itu. Padahal saya bawa pulpen itu banyak ya. Kalau saya main double kill itu pennya itu banyak. Ya. Jangan sampai kita nanti itu terus dilemahkan oleh praktisi lain atau penterapis lain atau asosiasi lain gara-gara kita lupa buang jarum. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Dan jangan dikira praktisi-praktisi itu melirik kita itu terus mendukung, tidak. Kebanyakan itu ya justru mencari kelemahan kita. Ya, mencari kelemahan kita. Baik itu dari praktisi bekam sendiri atau praktisi-praktisi terapi lain juga gitu. Kadang-kadang ada orang ya, bukan terapi bekam, terapi lain. Itu ngomong, hati-hati kalau bekam jarumnya nggak diganti itu bahaya. Padahal jarum sudah kita ganti. Nah itulah, jadi kita harus hati-hati betul ya dalam menangani pasien ini. Sedikit saja isu itu bisa memporak-porandakan kita. Jadi harus betul-betul kita perhatikan. Ini masalah jarum ya. Karena apa? Jarum itu andai kata jarum ini bisa dipakai lagi katakanlah. Andai kata jarum ini bisa dipakai lagi katakanlah. Ya. Itu sudah tumpul. Sakit ya. Sakit. Ya. Menyakitkan. Dan andai kita itu maksa, sayang daripada buang-buang jarum dikumpulin aja. Ya, dikumpulin aja. Nanti bisa dipakai lagi, disemprot alkohol kan bersih. Akan tetapi hal ini adalah termasuk kita curang. Ya, kita menyurangi orang lain, kita curang. Kita sudah tidak jujur kepada pasien. Karena dalam aturan jarum itu harus diganti. Kemudian tidak kita ganti. Artinya kita sudah mencurangi orang. Berapa sih harga jarum satu? Mungkin saya katakan 100 rupiah. Ya, 100 rupiah. Buat apa kita tidak buang? Daripada keberkahan kita hilang. Karena orang yang curang, ini termasuk sudah dekat dengan mendolim. Mendolimi orang, mencurangi orang, mendolimi orang. Itu pasti ada balasannya. Makanya kepada peserta didik terapi bekam Singowanti Indonesia, ini sangat-sangat saya tekankan jarum itu diganti. Jangan sampai ada isu-isu miring, Singowanti tidak ganti jarum, Singowanti tidak steril. Jangan sampai ada isu-isu yang seperti itu. Makanya ini saya jelaskan di FB biar semuanya orang itu tahu ya. Untuk penjelasan teknis-teknis lain-lain tetap di grup WA saja ya. Itu intern masalah. Nanti saya bahas lagi masalah keilmuan, masalah market itu di grup WA. Kenapa akhir-akhir ini saya tidak mengajarkan titik-titik yang begitu banyak seperti dulu. Lebih banyak itu sekarang itu